Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan model EPA SWMM eh, versi 5.2 untuk evaluasi sistem drainase perkotaan pada ruas jalan SL Tobing di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, perkenalkan eh, anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Windari Sri Rahayu, NPM 217011039, dan ada Depa Sohibi Datulisyam, NPM 217011052. Lalu ada Andika Arya Permana, NPM 217011061, dan ada Irfan Fathudin, NPM 217011063, dan ada saya sendiri, yaitu Latif Tiwi, NPM 217011057 507. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode penelitian pada penelitian kita. Yang pertama, untuk lokasi penelitian, kami berlokasi di Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Untuk alat dan bahan penelitian kami, yang pertama kami menggunakan rambu ukur untuk dimensi saluran, untuk mengukur dimensi saluran, dan yang kedua ada meteran, eh, sama untuk mengukur dimensi saluran. Lalu ada kamera untuk dokumentasi survei lapangan dan kondisi existing saluran. Lalu ada laptop untuk mengolah data hasil penelitian survei di lokasi yang kami lakukan penelitian. Lalu ada Google Earth untuk mengaplikasikan data lapangan, dan aplikasi SWMM versi 5.2 untuk mensimulasikan hasil penelitian. Lalu ada aplikasi ArcGIS untuk membantu proses analisis penelitian. Untuk teknik pengumpulan data tersebut, kami menggunakan dua data, menggunakan dua metode data. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Untuk data primer sendiri dibutuhkan dalam penelitian itu yaitu berupa dimensi saluran drainase pada dimensi saluran dan kondisi existing saluran yang kita teliti, dan serta kemiringan dasar saluran untuk luasan daerah tangkapan air di lokasi tersebut, yang kemudian akan dilakukan analisis debit limpasan yang terjadi. Lalu untuk data sekundernya kita menggunakan dua data, yaitu data curah hujan dan peta topografi. Untuk data curah hujan tersebut kami menggunakan dua stasiun tangkapan air, yaitu pos curah hujan stasiun Cimulu dan pos curah hujan Kawalu. Untuk peta topografinya diperlukan untuk menentukan arah aliran, stream flow, dan elevasi pada lokasi penelitian sehingga diperoleh daerah tangkapan air DTA pada lokasi penelitian. Berikut adalah data curah hujan yang kami gunakan, yaitu di stasiun Cimulu dan stasiun Kawalu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama atau keduanya? Kedua, untuk menjelaskan tentang analisis data yang akan dijelaskan oleh Windari Sri Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Di analisis data tersebut ada 3 tahapan yang harus kita ketahui, yaitu 1. Analisis hidrologi, yang dimana analisis ini mempunyai tujuan untuk menghitung curah hujan rencana pada periode ulang tertentu. Nah, periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode ulang 2 tahun dan 5 tahun. Curah hujan rencana didapat dengan perhitungan curah hujan kawasan analisis frekuensi dan uji sebaran. Ada yang kedua, analisis kapasitas saluran drainase. Analisis ini dilakukan mengetahui kapasitas saluran yang akan direncanakan untuk lebih besar atau lebih kecil dari debit banjir. Dalam menganalisis kapasitas saluran, rumus yang digunakan yaitu rumus Manning, nilai debit banjir rencana dan saluran existing dibandingkan kemudian jika nilai debit saluran existing lebih kecil dari debit banjir rencana, maka dapat diketahui bahwa dimensi saluran tidak dapat menampung debit limpasan yang terjadi. Selanjutnya ada pemodelan alternatif
penanganan banjir. Analisis ini menggunakan pemodelan EPA SWMM versi 5.2, yaitu untuk membantu menganalisis kapasitas penampang saluran dalam menampung debit limpasan dengan berbagai periode ulang tertentu. Dengan menggunakan simulasi melalui pemodelan ini, maka dapat ditentukan solusi yang tepat untuk pemecahan masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Nah, ada tahapan-tahapan dalam pemodelan menggunakan program EPA SWMM versi 5.2, yaitu pertama kita harus input backdrop dan koordinat. Nah, dari backdrop diperoleh data digital map telah diolah terlebih dahulu dengan bantuan software ArcGIS untuk menentukan daerah tangkapan air, serta untuk melihat koordinat yang akan diinputkan ke dalam SWM. Berikut tampilan inputan backdrop dari lokasi penelitian pada SWMM. Nah, di sini ada tampilan backdrop berupa skema sederhana. Slide selanjutnya, ada penentuan subcatchment, yaitu berdasarkan peta topografi dan arah aliran air menuju saluran pada lokasi penelitian ini, terdapat ada 55 subcatchment. Data yang dimasukkan yaitu luas dan lebar lahan yang berhadapan langsung dengan saluran, presentasi kemiringan lahan, serta presentasi lahan. Berikut data parameter tiap subcatchment. Bisa dilihat di layar untuk data subcatchment-nya. Dan kemudian ada contoh tampilan data pada subcatchment, yaitu DTA 1 untuk X koordinatnya ada min 737,998, Y koordinatnya ada 6147,923, range gauge-nya R1, areanya ada 1,88, luasnya ada 166, persen slope-nya ada 5,4, persen involve ada 75, N involve-nya ada 0,02, envelope-nya yaitu 0. Slide selanjutnya, di sini ada pemodelan jaringan drainase. Slide selanjutnya. Nah, untuk pemodelan ini dilakukan sesuai sistem jaringan drainase yang ada di lapangan, mulai dari junction, data elevasi, conduit atau data dimensi, rain gauge atau outfalls. Dari gambar pertama ada tampilan model junction, itu bisa dilihat pada slide ini. Kemudian ada tampilan mode data rain gauge pada time series. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ada pemodelan aliran pada sistem drainase. Simulasi ini bisa dijalankan apabila semua data telah dimasukkan dan dapat dikatakan berhasil jika continuity error kurang dari 10%. Jadi hasil simulasi dapat dilihat dari status report menggunakan map, menggunakan grafik, maupun menggunakan profil aliran. Bisa dilihat gambarnya, yaitu itu adalah tampilan hasil status report. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya itu ada gambar, yaitu hasil tampilan simulasi menggunakan map. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya itu ada gambar hasil simulasi menggunakan grafik. Kemudian gambar selanjutnya itu ada tampilan hasil simulasi menggunakan profil aliran. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator.
Untuk selanjutnya, pemateri ketiga untuk menjelaskan penentuan DTA, saya silakan kepada Depasdi Bidang Kepolisian, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan terkait selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya oleh Bindari. Selanjutnya ada pembahasan terkait penentuan daerah tangkapan air atau biasa disebut DTA. Eh, Catchment area dapat ditentukan dengan melihat peta topografi dan arah aliran runoff atau yang juga disebut dengan stream flow. Batas-batas pemisah berupa punggung atau daerah yang memiliki elevasi yang lebih tinggi, dan data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis merupakan data input digital elevation model atau DEM yang bisa didapatkan dari National Digital Elevation Model atau DEMS. Nah, di slide selanjutnya juga ada kondisi existing drainase yang emang terjadi di lapangannya seperti apa. Jadi kondisi existing pada saluran Jalan Mayor SL Tobing sebagian besar merupakan saluran terbuka dalam kondisi yang cukup baik dan ada juga yang kurang baik. Di sini juga ada beberapa data-data yang tercantum. Ada nama di saluran pertama ada di Jalan Lukman Hakim dengan kondisi existingnya saluran terbuka, kondisi salurannya baik, bagian sisi samping batu kali di bagian sisinya, terus dimensi salurannya ada lebarnya sampai dengan 113 cm dan tingginya 95 cm. Terus yang kedua juga ada saluran di Jalan Cipicung nomor 17 dengan kondisi existingnya dengan saluran terbuka, kondisi salurannya banyak sampah dan tanaman, terus bagian sisi sampingnya ada batu kalinya juga dan dimensi salurannya lebarnya 115 cm dan tingginya 100 cm. Terus selanjutnya ada kondisi di Jalan Tugu Jaya dengan kondisi existing saluran terbuka, kondisi salurannya banyak tanaman dengan bagian sisi samping batu kali dengan dimensi saluran 15 115 cm dengan tinggi juga 115 cm. Terus selanjutnya ada saluran yang sama, lokasinya cuma ada perbedaan titik dengan kondisinya dengan saluran terbuka, kondisi salurannya baik dengan bagian sisi samping batu kali, dimensi salurannya lebarnya 110 cm dan tingginya 125 cm. Terus untuk yang terakhir di Jalan Modena Modena Tugu Jaya dengan kondisi existingnya dengan saluran terbuka, terus kondisi salurannya baik dan sedikit ada tanaman dengan dimensi saluran lebarnya 115 cm dengan tinggi 118 cm. Mungkin untuk selanjutnya ada analisis hidrologi. Analisis hidrologi dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghitung curah hujan dengan rencana pada periode ulang ulang kala 2 tahun, 5 tahun. Data curah hujan didapat dari stasiun hujan terdekat, yaitu stasiun hujan Cimulu dan stasiun hujan Pawalu. Di kawasan hujan sendiri ada metode polygonization yang digunakan untuk mengetahui curah hujan rata-rata dan cakupan luasan pada daerah tangkapan air yang masuk pada poligon. Adapun stasiun curah hujan yang digunakan untuk membentuk dengan batuan program ArcGIS yaitu stasiun hujan Simulu dan Kawalu dengan daerah tangkapan air untuk stasiun hujan yang berpengaruh pada lokasi penelitian bahwa stasiun curah hujan Simulu dan Kawalu. Untuk gambar dari poligontisnya sendiri ada tertera di layar, bisa dilihat. Nah, ini data-data dari curah hujan maksimumnya dari tahun ke tahun, ada dari tahun 2010 sampai 2019 dengan hujan maksimum koreksi dari Cimulu, ada juga dari Kawalu, bisa dilihat mungkin untuk angka-angkanya dengan hujan rata kawasan juga bisa dilihat dan ditotalkan curah hujan maksimumnya untuk stasiun Cimulu sendiri dengan luas paruhnya bisa dilihat dan di Kawalu juga bisa dilihat dengan total ada tertera di layarnya. Nah, untuk analisis frekuensi sendiri, analisis frekuensi dan probabilitas dihitung menggunakan periode ulang 2 tahun, 5 tahun. Periode dengan metode normal, log normal, Gumbel, dan
version tipe 3 perhitungan ini menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk hasil dari perhitungan sendiri, analisis frekuensi dengan distribusi normal dapat dilihat mungkin pada tabel yang tertera di layar. Bisa dilihat juga mungkin dari tahun sampai ke totalnya dan jumlahnya secara keseluruhan sudah tertera. Lanjut ke distribusi normal dan hasil perhitungan curah hujan distribusi normal juga dapat dilihat di data yang sudah tertera di layar. Terus distribusi log normal juga dapat dilihat mungkin terkait hasilnya dari hasil analisis frekuensi dengan hasil analisis perhitungan distribusi log normal secara bisa dilihat langsung di layarnya. Dan ini distribusi gambarnya dari hasil perhitungan curah hujan dengan metode distribusi gambel bisa dilihat juga yang di sebelah kiri, terus perhitungan periode ulang hujan distribusi gambelnya ada yang di sebelah kanan. Dengan distribusi log persen 3, yang hasil perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi log persen 3 dapat dilihat pada tabel yang di sebelah kiri, terus perhitungan periode ulang hujan distribusi log persen 3-nya ada yang di sebelah kanan. Nah, hasil dari perhitungan nilai curah hujan ini yang bisa memiliki nilai yang berbeda sehingga harus diuji mungkin kesesuaiannya dengan sifat masing-masing jenis distribusi. Hal ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap syarat batas 45 parameter statistik di tiap distribusinya. Selanjutnya dipilih salah satu distribusi yang memiliki nilai koefisien correctness dengan koefisien kurtosis sesuai syarat batas dan tabel uji parametriknya ada tertera di. Ya, mungkin sekian dari saya, bisa dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pemateri keempat, menjelaskan tentang uji kecocokan yang akan dijelaskan oleh Saudari Irfan Fathudin. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari uji kecocokan sebaran. Next. Uji kecocokan sebaran adalah suatu pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu sampel acak berdistribusi dengan fungsi distribusi tertentu. Untuk uji sebaran ini dilakukan menggunakan dua metode, yakni uji chi kuadrat atau chi square dan Smirnov-Kolmogorov. Untuk berikut ini merupakan hasil dari pengujian uji chi kuadrat, dan distribusi yang terpilih itu adalah log persen 3, dikarenakan hal tersebut memenuhi ketika perhitungan analisis frekuensi, dan didapatkan hasil uji chi kuadrat dengan tabel sebagai berikut. Next. Kemudian yang kedua yakni uji Smirnov-Kolmogorov juga dilakukan dengan pemakaian distribusi hasil dari log persen 3 karena merupakan hasil uji analisis frekuensi yang memenuhi. Maka dilanjutkan ke tahap uji Smirnov-Kolmogorov dengan hasil sebagai berikut. Next. Dari kedua pengujian tadi dicek bahwa distribusi log persen 3 telah memenuhi chi square dan Smirnov-Kolmogorov sehingga dapat dilakukan pada tahap analisis selanjutnya. Analisis selanjutnya yakni merupakan analisis intensitas curah hujan rencana. Pada perhitungan intensitas curah hujan ini digunakan rumus Mononobe. Curah hujan yang digunakan adalah curah hujan harian, lama waktunya yakni 6 jam dan 24 jam, dan menggunakan periode ulang
25 sampai 1000 tahun. Eh, Angka di bawah tersebut merupakan hasil dari intensitas hujan per 6 jaman. Next. Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Didapatkan tabel intensitas curah hujan per 24 jaman dengan grafik IDF sebagai berikut seperti pada yang muncul pada layar. Next. Kemudian tabel ini merupakan tabel hasil dari nilai intensitas curah hujan per 6 jaman dengan periode ulang 2 sampai 1000 tahun. Next. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya menjelaskan tentang analisis kapasitas penampang menggunakan FASWMM versi 5.2 yang akan dijelaskan oleh Andi Karya Permana. Kepadanya saya persilakan. Ya, izin masuk ya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait analisis kapasitas penampang menggunakan FASWMM versi 5.2. Ya, jadi sekarang ini adalah step by step pengerjaan dari software yang kita gunakan, yaitu FASWMM versi 5.2. Setelah melalui seluruh tahap pengerjaan drainase ini, kemudian tahap akhir adalah pengerjaan pada aplikasi FASWMM, di mana pada aplikasi ini disimulasikan saluran drainase yang pernah diolah sebelumnya, kemudian melakukan proses simulasi, didapatkan hasil dengan tampilan sebagai berikut, di mana ada 6 saluran yang terdeteksi mengalami overflow atau banjir. Kemudian untuk solusi yang kami pilih, di antara beberapa pilihan, kami memilih solusi untuk mengubah dimensi dari saluran yang memang mengalami overflow tersebut. Setelah dilakukan perubahan dimensi, kemudian kami lakukan simulasi ulang dengan seluruh data yang sama kecuali perubahan dimensi saluran. Setelah dilakukan simulasi ulang, didapatkan hasil simulasi seperti pada tampilan layar, bahwa saluran yang tadinya terdeteksi banjir, setelah simulasi hasilnya tidak terjadi banjir. Ya, lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemodelan sistem drainase pemukiman menggunakan aplikasi FASWMM 5.2 di Jalan Sel Tobing, Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa intensitas hujan terbesar berdasarkan analisis hidrologi terjadi pada 6 jam pertama dan kemudian menurun pada jam selanjutnya. Nilai intensitas terbesar untuk berbagai periode ulang diantaranya POH 2 tahun sama dengan 110 mm per jam, POH 5 tahun 144 mm per jam, PUH 10 tahun itu 162 mm per jam. Untuk PUH 25 tahun
itu 182 mm per jam. Untuk POH 50 tahun itu sama dengan 200 mm per jam. Untuk POH 216 tahun itu sama dengan 232 mm per jam. Untuk POH 1000 tahun itu sama dengan 267 mm per jam. Lalu poin yang kedua dari kesimpulan ini adalah alternatif penanganan padat lokasi penelitian berupa penambahan dimensi saluran sehingga dapat menampung debit banjir rencana, normalisasi pemeliharaan saluran dengan pembuangan atau pengeruk. Lalu poin yang ketiga ataupun yang terakhir, sedimen dan sampah pada saluran serta memperhatikan saluran ini agar tidak tersumbat. Lalu di sini ada saran yang berisi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan pemeliharaan pada saluran baik itu dilakukan oleh warga sekitar ataupun juga pemerintah. Karena banyak saluran yang tersumbat akibat sedimentasi, sampah maupun inlet saluran tersebut. Dan juga perlunya perubahan pada dimensi saluran yang tidak dapat menampung debit limpasan. Titik banjir di Kota Tasikmalaya harus diperhatikan untuk perencanaan perbaikan saluran dan diutamakan perbaikannya sebelum memperbaiki saluran yang masih dalam kondisi normal atau berfungsi dengan baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri yang telah menjelaskan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.